sihir atau santet itu bisa masuk karena rusaknya iman dan amal. Tapi kita nggak boleh kalau melihat orang itu, oh orang itu kena sihir berarti orang itu rusak ya imannya, amalnya juga rusak. Ini untuk kita pelajari. Jadi kalau melihat orang lain yang seperti itu, hendaklah kita ini berbaik sangka, anggap saja itu dia dapat ujian dari Allah, mudah-mudahan dia bersabar dan naik derajatnya di sisi Allah. Ya kita doakan seperti itu, jangan suudzon. Tapi kalau untuk kita sendiri harus kita ketahui bahwa sihir itu siapapun bisa kena sihir, karena sihir itu ya bukan karena musibah saja, bisa saja itu ujian dari Allah. Seseorang yang bisa kena sihir atau santet itu ya biasanya ada persaingan usaha ya, karena tersinggung oleh sikap atau perkataan. Jadi sihir itu bisa saja masuk karena sikap kita ini, misalnya kita ngomong ke orang tiba-tiba kata-kata itu ada yang menyinggung perasaan orang itu ya, terus ya orang itu nggak mau balas, ya bisa saja disihir. Ya biasanya alat yang dipergunakan itu foto, makanya hati-hati kalau memberi foto pada seseorang yang nggak dikenal, nanti itu dijadikan alat. Ya misalnya mau menyihir terus sudah pegang fotonya ya gampang nanti, karena peralatannya sudah lengkap, ya tinggal ditusukkan saja ke mata. Nanti yang punya foto itu rasanya matanya seperti ditusuk-tusuk gitu aja, ditusuk 10 kali misalnya, ya terasa seperti ditusuk 10 kali. Jadi cara menghilangkannya ya fotonya tuh ya harus dihancurkan, karena itu alat sebagai jadi alatnya ya, alat untuk menghancurkan itu ya dengan cara fotonya tuh dihancurkan. Pokoknya kalau fotonya sudah dihancurkan kan nggak punya alatnya. Jadi alat yang buat nyihir itu nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Rasul juga mengajarkan seperti itu. Jadi dicari buhulnya. Oh ini yang berupa rambut misalnya, rambut itu dihilangkan, dibakar ya boleh, ditanam juga boleh, pokoknya jangan sampai masih di tangan mereka ya, mereka tukang sihir. Jadi ini ada orang mengatakan, Bun kalau sudah baca ayat untuk penangkal sihir itu ternyata kok masih kena sihir ya, apa yang salah ya? Kalau bacaan Qur'annya ya nggak salah sih. Jadi orang itu minta sama Allah Ta'ala, yang namanya doa itu kan permohonan ya. Ya terserah Allah, nanti dikabulkan secepatnya atau diundur ya, pokoknya secepatnya atau enggak itu ya terserah Allah. Biasanya orang-orang yang kena sihir itu memang persaingan usaha, kebanyakan seperti itu. Bukan berarti orang yang tidak punya usaha tidak kena sihir, tapi sebagian besar memang mereka itu biasanya persaingan usaha. Jadi di sana itu kok laris jual baksonya misalnya, di sini kok enggak, langsung disihir. Tiba-tiba ya itu tetangga bunda itu, saya lewat berulang kali nggak ada, tertutup, tapi saya membuktikan ada kok. Dan orang-orang yang kena sihir itu biasanya kalau datang ke warungnya itu rasanya enak, padahal orang itu kalau sudah betul-betul masuk ke situ, sebelum masuk sudah minta perlindungan sama Allah, baca bismillah, berdoa minta diberi petunjuk, rasanya tuh betul-betul nggak enak. Tapi orang itu mengatakan enak, betul-betul nggak enak, ini sangat asin, kok aneh. Ya itu berarti orang itu sudah kena sihir yang makan itu. Ya ini hukumnya ya haram loh. Kalau ada orang mengatakan begini, loh itu kan saya nggak tahu Bun. Iya nggak tahu, makanya Islam itu mengajarkan disuruh baca doa, baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, biar tidak kena neraka dunia. Neraka dunia itu ya ada loh, ya kena sihir itu termasuk neraka dunia itu. Jadi baca bismillah, setelah itu berdoa,
insya Allah nanti diberikan rasa yang sebenarnya oleh Allah. Ini loh yang kamu anggap enak, ini enak apa nggak enak. Tapi orang yang kena sihir ya enak, semuanya rasanya enak. Biasanya orang yang kena sihir ya, warungnya tuh kena sihir, itu ada kuah masih baru, ini masih baru masak, itu tiba-tiba apa ya istilahnya, ngiler gitu loh ya, seperti sudah basi gitu, padahal ya aneh aja, padahal ya baru beberapa menit yang lalu misalnya masak, jadi aneh. Yaitu kena sihir, itu memang seperti itu. Terus yang beli juga kena sihir, seharusnya mengatakan nggak enak jadi mengatakan enak, rasanya lidahnya ya memang terasa enak. Tapi orang-orang yang membuktikan, pernah ya anak bunda itu ke situ, terus bunda juga rasanya tuh nggak enak, sangat asin, kan aneh ya, sangat asin tapi orang kok bilang enak. Nah itu berarti mereka kena sihir, itu dosa. Jadi orang-orang yang makan di situ ya dosa. Loh ini kan nggak tahu, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Iya, makanya Islam itu mengajarkan suruh doa, akan nanti diberi petunjuk oleh Allah. Ini loh makanan yang seharusnya kamu makan dengan cara halal, kalau itu dengan cara curang. Jadi orang itu datang ke warungnya memang dihipnotis istilahnya. Ya haram, berbuat seperti itu haram. Tapi orang datang ke warungnya tanpa dipaksa, nah itu yang nggak apa-apa. Kalau dipaksa dengan cara menyihir seperti itu, ya itu haram. Itu kan paksaan. Orang nggak mau makan di situ kok dipaksa ke situ. Allah saja melarang la ikraha fiddin. Orang itu mau masuk Islam atau enggak, Allah itu enggak pernah memaksa. Jadi siapapun yang melakukan paksaan itu berarti sudah melanggar apa yang dilarang Allah, ya jangan sampai dilanggar. Jadi orang yang marung, yang makan nasi di situ kok tiba-tiba rasanya enak, padahal aslinya tidak enak. Kecuali orang yang memang betul-betul masakannya enak, terus tidak pakai sihir-sihiran, tidak pakai ya, terus orang datang ke situ enak, ya enak, itu sungguhan memang enak. Nah ya yang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti itu alami, tanpa disihir. Orang datang dengan sukarela, jadi orang datang tanpa dipaksa, terus dinikmati makanannya memang betul-betul enak, cara penyajiannya juga bagus, ya itu yang halal, itu yang seperti itu. Makanya kalau mau makan di warung tuh hati-hati, jangan sembarangan warung. Kalau Pak Su itu mengatakan seperti ini, pernah ya bunda dengar, pokoknya warung rame itu berarti enak, tapi warungku sepi berarti gak enak, uangku gak arep nek kono gak Arab. Nah gitu Pak Su pakai bahasa Jawa ya ke saya, ngomong seperti itu. Setelah saya buktikan ternyata enggak seperti itu. Laris itu ternyata bisa saja kena sihir, ada yang laris beneran, ada yang laris kena sihir, itu memang beda.